Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Rabanim Irsyad, mahasiswa Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 0494473999. Saya mengambil jurusan atau prodi Teknologi Pendidikan yang diselenggarakan oleh UPBJJ Serang. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Suryo Prabowo selaku dosen mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam pembelajaran jarak jauh. Teknologi Pendidikan dalam pendidikan jarak jauh merupakan mata kuliah yang membahas tentang penerapan berbagai teknologi dalam konteks pembelajaran jarak jauh atau biasa kita kenal sebagai PJJ. Dengan memanfaatkan teknologi terkini dalam meningkatkan interaktivitas siswa, mata kuliah ini juga menekankan pentingnya adaptasi pada teknologi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, tantangan dan solusi dalam pendidikan jarak jauh. Lantas, apa saja yang telah saya pelajari dalam mata kuliah ini akan saya coba jelaskan secara singkat pada rangkuman berikut ini. Pada sesi pertama ini, kami diperkenalkan dengan konsep dasar teknologi pendidikan yang berperan sebagai fasilitator belajar. Kami mempelajari tentang sejarah dan evolusi dari definisi teknologi pendidikan, mulai dari tahun 1950 sampai 2018, yang menitikberatkan pada praktik dan juga konsep dasar dari teknologi pendidikan. Selain itu, kami juga mengenali evolusi media pembelajaran, mulai dari media cetak seperti majalah, koran, dan lain sebagainya, siaran radio, hingga televisi. Definisi teknologi pendidikan muncul secara formal pada tahun 1963 yang menggambarkan sebagai desain dan penggunaan pesan yang mengontrol proses pembelajaran materi. Esensi dalam materi ini adalah memahami pondasi teknologi pendidikan dan bagaimana hal ini mempengaruhi dinamika proses pembelajaran. Dalam sesi kedua ini, kami mempelajari tentang konsep dasar serta ciri pokok pendidikan jarak jauh, di mana mahasiswa diajak untuk memahami bagaimana penerapan teori pendidikan jarak jauh dan pentingnya dalam konteks pendidikan. Selain itu, kami juga membahas mengenai faktor pendukung, penghambat, dan keterbatasan dalam pelaksanaan pendidikan jarak jauh. Tujuan dari pertemuan ini adalah agar mahasiswa dapat menerapkan teori dari pendidikan jarak jauh, serta menjelaskan konsep dasar dari pendidikan jarak jauh, dan alasan penting adanya pendidikan jarak jauh, serta identifikasi faktor terkait. Pada sesi ketiga, kami mempelajari tentang berbagai variasi praktek penting dalam pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh mengalami variasi belajar melalui penggunaan teknologi dan pendekatan beragam, seperti online learning, cyber learning, virtual learning, distributed learning, hybrid learning, blend learning, dan mobile learning. Pendekatan ini melibatkan interaksi melalui internet dan teknologi informasi serta komunikasi. Pendidikan terbuka dalam pendidikan jarak jauh bersifat inklusif yang memungkinkan akses secara menyeluruh tanpa batasan usia atau latar belakang pendidikan sebelumnya, memungkinkan pemilihan mata pelajaran sesuai dengan minat dan memberikan fleksibilitas dalam masuk dan keluar dari proses pendidikan. Pada sesi keempat, kami mempelajari tentang fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh, yang mana pada sesi ini kami diajarkan bagaimana cara mengaitkan antara teknologi pendidikan dan karakteristik bahan pendidikan jarak jauh. Inti pembahasan pada sesi kali ini adalah di mana mahasiswa dapat mendefinisikan fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh, yang mana penerapan sistem ini melibatkan analisis pembelajaran untuk menghasilkan peta kompetensi, analisis, karakteristik peserta didik, pengembangan strategi pembelajaran, dan mengevaluasi bahan ajar. Selain itu, pada sesi ini, mahasiswa juga diajarkan tentang fungsi manajemen pembelajaran dalam pendidikan jarak jauh,
yang melibatkan penggunaan media komunikasi yang tepat, interaksi, pembelajaran efektif, keterlibatan tutor ahli, penugasan latihan, penilaian hasil belajar, dan pembangunan bahan pembelajaran serta ujian. Pada sesi kelima, kami mempelajari tentang aplikasi teknologi pendidikan untuk menyelesaikan masalah dalam pendidikan jarak jauh. Pada sesi ini, kami membahas analisis tentang kualitas, kuantitas relevansi pendidikan jarak jauh, serta peluncuran pendidikan jarak jauh yang tentunya ini adalah sebuah pengalaman baru bagi kami dalam era revolusi 4.0. Teknologi pendidikan berperan aktif dalam kualitas pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. Oleh karena itu, sistem pendidikan jarak jauh masih dianggap sebagai alternatif dari pendidikan tatap muka. Namun, belum dilihat secara menyeluruh sebagai pelengkap atau integrasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah pendidikan secara holistik. Pada sesi 6, kami mempelajari bahan pembelajaran jarak jauh. Bahan pembelajaran pendidikan jarak jauh dijelaskan sebagai sesuatu yang tidak hanya berisi materi pendidikan biasa, tetapi juga langkah-langkah kegiatan interaksi pembelajaran yang perlu dilakukan oleh peserta didik untuk menguasai materi dengan baik. Sistem pelajaran tersebut terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, bahan pembelajaran untuk peserta didik dan pengajar. Kedua, panduan pembelajaran untuk peserta didik. Yang ketiga, pedoman pembelajaran bagi pengajar. Dengan demikian, sesi ini membahas tentang bahan ajar pendidikan jarak jauh secara sistematis, penilaian hasil belajar dalam pendidikan jarak jauh, sumber belajar yang disarankan, serta perubahan dalam proses pengembangan pembelajaran universitas terbuka sejak tahun 2016. Pada sesi 7, kami mempelajari manajemen pembelajaran pendidikan jarak jauh. Materi ini menjelaskan tentang pembelajaran pendidikan jarak jauh, biaya pendidikan jarak jauh, dan struktur organisasi pendidikan jarak jauh pada awal pendiriannya. Sesi ini juga menjelaskan tentang detail di mana manajemen pembelajaran mencakup tahapan persiapan, pengembangan reproduksi, dan distribusi yang melibatkan kegiatan seperti reproduksi, penyimpanan sementara, pengepakan, dan pengiriman. Penyimpanan, pengepakan, dan pengiriman merupakan bagian dari tahapan distribusi bahan pembelajaran. Pada sesi terakhir, kami mempelajari tentang aplikasi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh di masa mendatang. Sesi ini berfokus pada peran pendidikan jarak jauh sebagai sistem pendidikan komplementer dan menerapkan teknologi untuk memperluas akses dan meningkatkan pembelajaran di masa depan. Perubahan teknologi yang sangat cepat sehingga menampilkan berbagai permasalahan baru yang terus-menerus terjadi. Oleh karena itu, peserta didik perlu mendapatkan pelatihan selama pembelajaran tentang meta learning, yaitu belajar tentang bagaimana belajar, how to learn. Pembelajaran masa depan berisi pembelajaran untuk menghadapi masalah, baik masalah yang terstruktur, terprediksi, maupun yang tidak dapat diramalkan sebelumnya. Demikianlah rangkuman untuk mata kuliah teknologi pendidikan dalam pembelajaran jarak jauh, mulai dari sesi 1 sampai dengan sesi ke-8. Semoga dapat memenuhi tugas saya serta dapat menambah wawasan kita dalam era pendidikan 4.0. Saya, Rabanim Irsyad, mahasiswa Universitas Terbuka, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa kembali pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.